Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel yang tahu arahnya kemana, yang tahu entah faedahnya kemana. Mungkin karena beberapa kali mengajukan monetisasi gagal, beberapa kali upload video ada yang naik dan ada yang tidak. Jadi yang intinya mudah-mudahan video kali ini setelah saya berpikir panjang, setelah saya mengganti beberapa kali nama channel, dan sampai terakhir video saya yang berisikan tentang masteran manuk, tentang masteran burung ya, manuk itu bahasa Sunda, tentang masteran burung, ada yang off videonya, tapi kebanyakan videonya yang down di situ ya, penontonnya kecil. Oke, di sini entah ini apa ya, mungkin kegabutan lah, udah beberapa bulan saya tidak upload video dikarenakan bingung. Masalahnya untuk sekarang menjadi seorang YouTuber itu emang tidak mudah. Oke. Apalagi seperti kita yang memang dari nol harus mencari viewers, dari nol harus mengejar jam tayang. Tidak seperti channel-channel yang layaknya seorang artis, atau channel-channel yang memang benar-benar artis gitu. Ketika dia membuat dari nol channel, yaitu dikarenakan penggemarnya sebelum dia bikin channel sudah banyak, otomatis dalam jangka waktu beberapa minggu atau beberapa bulan, boom, kayak bom meledak. Jadi yang intinya ya, mungkin bagi channel-channel seperti kita atau channel-channel baru yang banyak melihat tutorial, harus inilah, harus itulah, harus ini, harus itu, gitu ya. Ya ada yang berhasil, ada juga yang enggak. Itu intinya. Tapi sebenarnya itu, yang namanya video atau yang namanya channel pada video, memang benar kata YouTube, harus yang bermanfaat. Jadi ketika orang menonton gitu ya, video yang kita sajikan, video tersebut memang harus ada infal bagi penontonnya, yaitu manfaat bagi penontonnya. Ini manfaat apa enggak? Itu makanya banyak yang namanya video-video tutorial yang memang tutorial itu yang memang belum pernah dilihat oleh orang lain, atau dikerjakan oleh orang lain, atau dicoba oleh orang lain gitu, atau dicoba oleh penonton gitu ya. Jadi mereka akan merasa penasaran, ini video arahnya kemana. Contoh tutorial membuat barang bekas menjadi yang bermanfaat, itu contohnya gitu ya. Seperti dari barang bekas menjadi sebuah alat yang memang berguna bagi setiap orang di kegiatan sehari-harinya, dan entah apalah itulah, banyak itu tutorial itu, video tutorial itu memang banyak sekali yang nonton gitu ya. Tapi ada juga video tutorial yang memang itu dia cuman mengejar penonton, tapi tidak memikirkan si penonton dapat ilmunya atau tidak. Banyak sekali video-video tersebut atau video-video yang seperti itu yang ujungnya membuat penonton kecewa. Masalahnya kenapa? Mereka diiming-imingi sebuah penemuan, yaitu ya penemuan, tapi setelah dicontoh sama penonton, ternyata penemuan yang disampaikan di video tersebut tidak memberikan penjelasan
ini dampak positifnya apa, ini dampak negatifnya apa. Contohnya kecil seperti ini, masalah servis lampu adanya ya. banyak tutorial servis yang mengajarkan bagaimana cara menyervis lampu seperti ini ya, seperti lampu ini nih, lampu LED ya, lampu LED LED, lampu LED. Nah, di sini kan ada lampu LED-nya. Kelihatan kan? Nah, ada beberapa mata LED, jumlahnya banyak kan ya di sini ya. Ada beberapa mata. Nah, di sini ada satu LED yang ini nih. Ada satu LED yang warna hitam. Ada titik hitam, Nah, ada titik hitam. Ya, ini nih. Titik hitam. Ah, jadi di banyak tutorial ada yang untuk istilahnya untuk lebih gampang gitu ya, jadi ada judulnya yang klimaks, cara mudah menyervis lampu LED tanpa biaya. Nah, tapi kebanyakan di video itu tidak dijelaskan. Kalau seumpamanya sekarang nyervis seperti itu, seperti yang dijelaskan di video-video tersebut itu nanti manfaatnya sampai jangka panjang apa tidak gitu ya. Jadi contohnya seperti ini nih. Ada juga sih yang ngejelasin, bahkan banyak sih tutorial yang servis LED gitu ya. Jadi nih, yang intinya ada video yang menjerumusin, ada video yang memang benar-benar dia memberitahu konsumen atau memberitahu si penonton bahwa kita juga bisa menyervis lampu sendiri gitu ya. Intinya kita juga bisa menyervis lampu sendiri tanpa harus meminta jasa tukang servis lampu. Kita kembali lagi sini ke titik yang ini. Nah, ini di sini ya. Di sini kan ada titik yang memang titik ini bukan dari tadinya ada, tapi dikarenakan memang gitu ya, dioda light ini atau mata LED ini emang sudah rusak. Ya, emang sudah rusak mata LED-nya. Jadi terputus. Nah, terputus. Jikalau sekarang mau kita servis secara singkat tanpa biaya 0 rupiah, gampang. Ini ya, LED ini kita hancurin ya, mau dengan cutter lah, mau dengan seperti ini nih, mau dengan tang long nose ini ya, mau dihancurin seperti ini, truk dihancurin, contohnya ini kita hancurin dulu, nah sampai yang kuningnya hilang. Jika seperti ini, jika sudah seperti ini kan yang kuningnya udah hilang kan. Nah, jika seperti ini, kita solder aja antara bagian positif dengan bagian negatif. Kita satuin, kita solder, kita tinol menggunakan solder. Nanti kalau memang di sini cuma satu yang matinya, gitu ya, nanti lampu yang ini juga akan hidup. Kalau yang ini kan ada nih di sini gak ada hitam, tapi ini bukan hitam, ini bekas bekas cairan yang bekas cairan dari sini nih. Ini kan bekas solderan, ketika dikena panas mereka akan membuih. Nah, cairan tersebut akan loncat ke sini nih. Jadi ini bukan hitam dikarenakan LED-nya mati, mata LED-nya mati. Nah, kalau pengen 0 rupiah, tinggal kita solder dari sini. Atau kalau enggak, kita ganti aja pakai dioda SMD. Dikarenakan apa? Dikarenakan yaitu ya, sistem dari lampu LED ini searah ini ke sini nih.
Suara. Jadi ketika ini mati, yaitu arus yang dari sini tidak akan masuk ke sini. Jadi ini nggak bakalan hidup gitu, ini nggak bakalan hidup. Tapi ketika ini disambungkan, mau pakai dioda SMD, mau pakai pakai Tino, ini pasti bakal hidup. Ini pasti bakal hidup. Ini ya, lampu ini akan bakal hidup kembali dengan catatan. Tapi kalau yang ininya cuman satu yang mati di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini, pokoknya satu yang mati, gitu ya. Kalau di sini ini nggak mati, ini mati di sini satu, sama, tinggal solder aja, buka ini lalu solder, itu bisa itu juga. Tapi resikonya gini ya, kan setiap mata LED kan punya tegangan sama ampere. Nah, itu alatnya ada sih, saya juga nggak punya alatnya. Kalau seumpamanya di sini ada yang mati satu, gitu ya, saya nggak mau ribet sih orangnya. Lagian konsumen di sini juga kebanyakan pengen cepet, gitu ya, nggak mau nunggu harus berapa jam ini beresnya, atau nunggu berapa hari, gitu ya. Kebanyakan konsumen yang datang ke saya itu pengen cepet. Jadi dia datang ke sini nunggu cuma 5 menit atau 10 menit paling lama, itu gimana jumlah servisan yang dia bawa, beres. Nah, jadi intinya kalau semuanya ada yang satu mati, ya saya ganti semuanya aja. Sekarang banyak. Jadi sekarang banyak di online juga banyak yang dijual. Saya nggak promosi ya, nggak promosi. Jadi di online juga banyak yang ngejual yang seperti ini. Harganya bervarian tergantung watan yang dijualnya. Ada yang 5 watt, ada yang 7 watt, ada 9 watt, ada 10 watt, 11, 12, pokoknya banyak. Sampai yang paling gede juga 50 watt juga ada. Itu ya. Jadi langsung ganti aja sesuai dengan watan yang ada di sini. Kalau jika di sini 12 watt gitu, tapi bundaran ini atau lingkaran ininya masuknya 9 watt, ya tinggal kita potong aja, kita gunting. Jadi gini maksudnya kita gunting. Nah, ini kan kegedean, ke sini contohnya nggak masuk. Ini jadi kita ceritain dulu masalah servisan di sini ya. Di sini kan nggak masuk. Kalau nggak masuk, kita gunting aja. Ini gunting aja. Nggak bakalan ada resiko konslet, nggak bakalan ada resiko ngebeledug gitu, bahasa Sundanya ngebeledug. Enggak. Ini kita gunting, truk gunting. Pokoknya supaya diameternya bisa sama seperti diameter yang ada di sini. Jadi nanti bisa pas. Terus kemudian kalian lem dengan lem karet. Nah, lem karet juga udah habis. Ini di online entah 15.000, entah 17.000, saya lupa lagi. Banyak kok di online lem karet ya, lem karet buat LED. Oke. Nah, jadi kalau saya nggak mau ribet, tinggal ganti aja sama yang baru. Lebih aman, lebih awet. Nah, balik lagi ke sini. Ya. Contoh, nanti kita solder ini di sini ya. Kalau seumpamanya kita ini kan udah pasti ya, udah pasti ini satu yang mati. Yang ini semuanya masih dalam kondisi hidup. Ada sih caranya, ada. Banyak kok tutorial cara mengetes satu persatu dioda ini, gitu ya. Ini entah berapa ampere, entah tegangannya berapa volt, gitu ya. Kalau pengen cepet cara mengecek ini, gitu ya, pakai power supply yang multi. Ada yang tegangannya 3 volt sampai 24 volt. Kalau seumpamanya seperti saya nggak punya, kalau saya jadi nggak mau ribet, tinggal ganti aja langsung. Jadi kalau supaya contoh ini power supply, contoh ini APO ya, bukan power supply, ini APO meter atau multitester. Kalau pakai contoh ini power supply. Nah,
kita ambil aja voltase atau tegangan yang terkecil dulu. Biasanya di power supply itu cuma 3 volt paling kecil, 3 volt apa 3,5 volt. Tinggal kita lihat aja, di sini kan ada tanda positif, di sini ada tanda positif, di sini ada tanda negatif. Sampingnya aja di sini nih, ini positif, ini negatif. Kita colokin aja ke sini, ini ke bagian ya positif, yang mana yang ini, yang ini ke bagian positif, yang ini ke bagian negatif. Nah, biasanya kalau ini power supply, kalau dicek langsung oleh power supply, nah si dioda light ini akan nyala, gitu ya. Si dioda light ini akan menyala. Itu. Kita jangan langsung ke tegangan yang besar. Contoh seperti tadi, kita masuk ke tegangan yang kecil dulu, yaitu 3 volt. Kalau seumpamanya 3 volt di sini enggak kelihatan menyala atau si mata LED-nya enggak nyala, kita puterin lagi selektornya ke bagian 6 volt, gitu ya, atau 5 volt, gitu ya. Kalau nggak salah, pengalaman saya kebanyakan dulu waktu pas punya alatnya, kebanyakan, kalau nggak salah ya, kalau salah maaf ya, kalau ini pengalaman saya, kalau nggak salah kebanyakan mata LED, satu mata LED itu kebanyakannya ada yang 3 volt, paling gede itu 6 volt, gitu ya. Ada yang lebih gede lagi 12 volt, ada 12 volt. Tapi kalau untuk ukuran lampu rumahan biasanya 3 volt sampai 6 volt kebanyakan, gitu ya. Tergantung dari merek lampunya. Kalau Philips kalau nggak salah 6 volt kalau nggak salah ya. Jadi kalau seumpamanya sekarang di sini contoh ukurannya 3 volt, terus kita pakai pengecekan power supply 6 volt, nantinya yang ada ketika kita cek bukannya malah dapat mengetahui ini mati atau tidak, justru nanti malah dia akan mati karena overload, over tegangan, gitu ya. Jadi over tegangan ketika dicek amat, di sini contohnya 3 volt, kita cek sama 6 volt, kalau dia akan mati, gitu. Kebanyakan, apalagi kalau 12 volt. Jadi kita cari dulu tegangan yang terkecil di power supply-nya. Oke lah, banyak ngomong. Jadi ini gini, resikonya kalau seumpamanya, intinya ke sini ya, resikonya kalau seumpamanya kita solder di sini atau kita ganti dengan dioda SMD, gitu ya, resikonya kita tidak tahu ampere yang ini, ampere yang ini, ampere ini, ampere ini, ampere ini. Jadi semua ampere ini masih normal apa enggak? Kalau seumpamanya masih normal, ketika kita jumper di sini pakai T0 ya atau dioda SMD, ini akan kuat. Lampu ini akan kuat bertahan lama. Tapi kalau seumpamanya itu di sini ada ampere yang di salah satu yang jajaran sini ada ampere yang overload, ya ampernya udah tinggi, gitu ya, udah tinggi, maka si lampu yang servisan kita di jumper tersebut tidak akan bertahan lama. Ini di jumper hidup, yang ini pasti mati, yang ini mati gitu. Ini di overload, intinya ke sana. Jadi disarankan kalau pengen menjadi seorang seorang servisman, pengen servisman, jadi alatnya dulu, belajar dulu alatnya, belajar dulu tekniknya, belajar dulu ilmu pengetahuannya tentang masalah LED, tentang masalah komponen yang ada di sini. Itu ada banyak channel-channel yang membahas tentang servis lampu yang memang benar-benar ilmunya jos. Itu ilmu jos Marco Jos, seperti dokter lampu, kalau nggak salah dokter lampu apalah, pokoknya banyak. Pokoknya orang-orangnya daerah Jawa Tengah, Jawa Timur kalau nggak salah ya, kalau nggak salah gitu ya. Banyak. Oke, kita coba dulu ya. Jadi saran saya,
Kalau seumpamanya pengen aman, kita ketika kita nggak mau beli lagi lampu yang baru, itu nggak perlu praktek, nggak perlu ke tukang servis, bisa praktek sendiri di rumah. Mendingan beli aja owner dealnya di toko online, sudah banyak. Jadi kita nggak perlu lagi beli ke toko lampu. Itu kalau semua punya owner dealnya, udah punya owner dealnya, terus lampunya ini yang mati, tetap casingnya bisa dipakai. Oke, kita praktekkan dulu yang ini nih. Kita jumper dulu, kita solder dulu. Oke, nah ini hasil solderannya ya. Jadi posisinya antara positif dan negatif kita gabungkan. Ya, kita gabungkan. Kita magnetikan dulu ini sebelah sini. Oke. Nah, kalau seumpamanya ini gitu ya, kondisi mesinnya yang di dalam, kan ini kan LED, ini kan ada mesinnya, ada drivernya. Ada dua sih tipenya. Kalau yang tadi saya kasih tahu, saya bawa itu LED tipe bukan pakai driver, maksudnya bukan pakai driver. Jadi langsung. Jadi kayak ini juga bukan, nggak ada mesinnya, ini langsung drivernya ada di PCB-nya, gitu ya. Kalau ini komponen PCB yang di sini atau penunjang supaya ini bisa hidup, bisa nyala, masih dalam keadaan baik. Ketika di jumper, terus ininya LED-nya juga dilihat masih dalam kondisi fisiknya masih baik, ketika di jumper ini akan menyala. Tapi kalau seumpamanya itu ya, ininya nggak ada yang nggak fungsi, terus di sininya bagus, ini ada yang nggak fungsi, ini juga nggak bakalan nyala. Ya, tapi nyala kan? Nah, oke, nyala. Nah, ya, kalau di kamera kan nggak kelihatan ya. Kalau di kamera, kalau kondisinya gini nih, kalau seumpamanya kalau di kamera kan nggak akan kelihatan. Kalau seumpamanya setelah di jumper ini nyala dan nyala tiap LED-nya sama, menurut saya ini ya, pengalaman saya, menurut saya, dikarenakan saya nggak punya alatnya untuk mengukur ampere tiap LED-nya, menurut saya ya, jadi si mata LED ini semuanya ampernya masih normal ya, masih normal. Kalau pas kita tes tadi di pengecekan atau pengetesan lampu, dia nyalanya sama rata, cahayanya sama rata gitu ya, berarti ampernya dan tegangannya masih normal. Tapi ketika nanti pas dites seperti tadi dites gitu ya, dites terus di salah satu mata LED ini ada yang nyalanya redup, berarti itu ampernya dan tegangannya sudah tidak normal. Contohnya di sini nih, di sini nanti harus dilihat sendiri sama mata kita ya. Jadi kalau di kamera nggak bakal kelihatan. Jadi di sini, contohnya yang ini, pas kita tes setelah di jumper nyala, semua nyala, cuman ada satu LED yang ini redup. Nah, berarti ampere dan tegangannya sudah tidak normal. Jadi itu kemungkinan besar cuman bertahan beberapa menit atau beberapa jam. Tapi kalau seumpamanya ini nyalanya rata, kita jumper di sini, itu ya, kita jumper di sini, nyalanya ini rata semua, itu insya Allah kemungkinan bakal bertahan lama, maksimal paling 1 bulan. Yaitu maksimal paling 1 bulan. Terus kalau pengen bertahan lama lagi, ya cari mata LED SMD yang sama ampere dan tegangannya seperti yang dipakai di lampu ini. Itu pasti bakalan lama.
bakalan berbulan-bulan. Tapi ada nggak kalau seumpamanya nggak pakai LED? Ya pakai dioda SMD seperti ini. Dioda SMD, dioda kotak. Nah, dioda kotak. Nanti diodanya kan kotak. Nah, cirinya dioda SMD positif dan negatifnya, untuk menentukan positif negatifnya gimana? Nah, contoh ini dioda SMD. Nah, nanti di badan dioda SMD itu ada garis, kesininya nggak ada garis. Biasanya yang bergaris-garis itu menandakan bahwa itu dioda bagian negatif, dan yang nggak ada garisnya itu dioda bagian positif. Entah anoda entah katoda lah, lupa lagi saya. Pokoknya positif dan negatif gitu ya. Jadi tinggal kita pasang aja. Bagian positif ke bagian positif, bagian negatif ke bagian negatif gitu. Setelah ininya dibongkar, sayanya dibongkar. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau seumpamanya kita pengen nyervis sendiri di rumah, bisa sih sebenarnya. Apalagi yang namanya LED itu ya, LED gitu ya. Yang namanya lampu LED itu sebenarnya paling mudah untuk diservis, gitu ya. Kan cuman yang namanya LED itu kan ada dua tipe ya. Ada tipe yang pakai driver berpisah gitu ya, drivernya berpisah. Jadi kayak seperti ini drivernya, terus mata LED-nya misah. Nah, ini kan kayak gini nih. Nah, ini mata LED-nya, ini ukuran kalau nggak salah ini 5 watt. Ini mata LED-nya. Jadi di papan mata LED itu nggak ada mesin, jadi cuman mata LED aja. Terus ini drivernya. Nah, kalau yang ini kan di papan LED-nya kan ada mesin, ada elko atau kapasitor, ada dioda SMD, ada lilitan, terus ada dioda penyearah. Nah, ini disebut, kalau di saya ini disebutnya mata LED AC. Kalau yang ini, yang tadi mata LED DC gitu ya. Nah, seperti ini mata LED AC. Jadi kebanyakan yang dijual online itu mata LED AC. Jadi gampang. Kalau mata LED AC, ya tinggal beli aja. Udah seset segini, itu ya. Jadi kita contohnya punya casing lampu, ya, casing lampu LED, gitu ya. Tinggal kita ganti. Ya, ini dicopot, dibuang, lem karetnya dibuka dulu, ininya dibuka, itu pakai karet kalau nggak ada alat seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ini alat dari tang dulu sih, tang zaman dulu buat ngambil paku dari kayu, kan, ngambil paku yang nancap dari kayu. Ininya dari pipa, dari besi pipa dipotong, dibelah, lalu dilas. Nah, seukuran besi pipanya harus ukuran drat lampu. Nah, jadi ini gampang, tinggal kita putar gitu ya, buat ngebuka ini nih drat lampunya. Kalau nggak ada, tinggal kita gulung sama karet, terus nanti kita punya tang atau tang kombinasi, kita capit karetnya, lalu kita putar berlawanan arah jarum jam. Itu banyak cara, jadi nggak perlu pakai alatnya yang khusus, banyak caranya sih. Ininya ke sana. Ini video ini entah bermanfaat entah tidak, tapi bagi pemula mungkin yang nggak tahu, sedikit ada manfaatnya. Tapi bagi para master service, ini sudah nggak asing gitu ya. Ini saya cuma memberikan tips, jangan mudah terlena sama cara yang instan gitu ya.
tanpa kita mengetahui resikonya nanti apa, daripada ngulur waktu, ngejahitin uang, jahitin waktu gitu ya. Itu mending sekarang mah udah banyak, kalau pengen nyervis di rumah sendiri beli aja di online barang-barangnya. Itu banyak kok, ada tutorial yang khusus cara beli di online, terus cara buka ini, cara pasangnya gimana, banyak itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini video kegabutan dari gagalnya beberapa konten-konten dengan beberapa kali diganti nama channel. Mudah-mudahan bermanfaat tipsnya. Itu kalau seumpamanya ada yang penasaran, tinggal nanti penasarannya di bagian mana boleh ditanyain, mau dihujat juga terserah. Itu terserah netizen, mau di apa-apain juga, yang penting saya bikin video, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada faedahnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.